Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Bajasel. Soal kebutuhan gadget Anda. Oke, sekarang dengan saya sudah ada tipe terbarunya Realme nih yang akan rilis di bulan September adalah Realme 13 Pro Plus. Mana dilengkapi dengan AI, dengan jaringannya sudah 5G. Dan yang akan unboxing ini adalah varian Realme 13 Pro Plus dengan RAM 12, internalnya 512 GB, dengan varian warnanya Monet Gold atau emas monet ya. Dan kalau lihat pun untuk di bagian belakang sudah ada beberapa spesifikasi kuncinya. Yang dimana ada dua 50 megapiksel Sony OIS AI kamera, ada 30 megapiksel untuk selfie cam, juga chipsetnya dia pakai Snapdragon 7S Gen 2 dengan Sony Periscope OIS juga, 120 Hz curved vision display serta baterai 5200 mAh dengan pesan fast charging super PUC dia di 80 watt. So, langsung aja tanpa menunggu lama, langsung aja kita unboxing untuk Realme 13 Pro Plus yang ini ya guys. Ini akan launching nanti di tanggal 18 katanya ya, 18. Nah, untuk harga fixnya kita belum dapat. Seperti biasa ada kotak kecil, Make It Real, tagline barunya Realme. Terus ada unit handphone. Di unit handphonenya kita simpan dulu. Dalamnya pasti ada adaptor charger, ini super PUC 80 watt. Terus ada juga untuk kabel data USB ya, USB Type-C. Oke, dan kita cek dulu untuk kelengkapan yang ada di box kecil ini. Hey, welcome to Realme Family ya, seperti biasa. Dan untuk dalamnya ternyata ada soft case. Oh, soft case-nya beda ya. Soft case-nya bukan yang bening, tapi dia yang kayak GT loh ini. Kayak Realme GT Master. Ada SIM tray ya, SIM injektor. Injektor, buku panduan, serta kartu garansi. So, itu aja untuk kelengkapannya. Kita akan kesampingkan dulu ya. Oke guys, ini dia untuk unit handphone Realme 13 Pro Plus ya. Udah stiker email, kita copot dulu. Oke, gimana guys desainnya? Mirip-mirip ya, seperti desain yang 12 series kemarin. Dia dengan, apa ini, trendy watch design namanya ya. Yang terlalu tetap mempertahankan meskipun banyak komplainan ya untuk si desain ini. Tapi ya, kita lihat dulu. Oke, untuk setup kameranya ini 3 kamera ya, berfungsi semua. Namun yang berbeda di sini sedikit. Untuk periskop yang kemarin dia bentuknya kotak, tapi untuk Realme 13 series dia untuk periskopnya membulat ya. Ini ukuran lensanya lebih kecil dan lebih ringan juga. Dan ada tulisan Hyper Image Plus. Hyper Image ini dia nanti untuk di watermarknya ya. Dan untuk finishing belakang ini dengan kaca. Dan ya, sekilas untuk bodi belakangnya ini mengingatkan saya kepada Realme GT Master Edition yang dulu ya. Meskipun ini desainnya berbeda namanya kalau yang ini dia Monet Inspired Design. Kayaknya terinspirasi dari salah satu lukisan yang diciptakan oleh Claudio Monet ya. Ya, di bawah biasa ada tulisan Realme. Dan di samping ada tombol power, tombol volume atas bawah. Di sebelah kirinya polos. Terus di atas ada speaker, ada juga mikrofon. Di bawahnya ada SIM tray, mikrofon, port USB, serta speaker lagi. Oke, kita cek dulu ya untuk si SIM tray-nya. Apakah dia hybrid, triple slot, atau hanya dual card-nya saja. Oke, ini ya untuk SIM card-nya ternyata dia hanya support untuk 2 kartu saja ya. SIM 1, SIM 2. Namun nggak masalah, karena handphone ini dia punya penyimpanan yang luar biasa besar dengan 512 GB. Dan untuk depannya sudah ada untuk anti gores bawaan. So, itu aja untuk desainnya ya. Kita akan nyalakan dulu untuk handphone Realme 13 Pro Plus ini. Oke guys, ini dia untuk tampilan awal ya dari Realme 13 Pro Plus 5G. Ini kayaknya kecerahannya. Kita turunkan dulu untuk brightness-nya. Oke. Oke, Realme 13 Pro Plus 5G. Di sini dia punya layar 6,7 inch ya, dengan Full HD Plus dengan 120 Hz, dan juga dia pakai 3D Curved AMOLED display. Ini sudah melengkung dengan 6,7 inch. Dan juga dia untuk pelindungannya ini pakainya Gorilla Glass 7i ya, atau Gorilla Glass 7i yang terbaru. Ini lebih kuat juga untuk bagian layar depannya. Untuk kita cek untuk di bagian pengaturan, kita cari tentang perangkat ya. Oke, ini dia untuk Realme 13 Pro Plus sudah berbasis Realme UI terbaru, Realme UI 5.0.
Dengan internal memori tadi 512 GB, namun ini kepotong sistem 35,2 GB ya. Untuk chipset dia pakai Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, baterainya 5200 mAh, layar 6,7 inch, RAM-nya 12, bisa penambah RAM up to 12 GB lagi. Dan untuk segi kamera pun dan sudah tinggi-tinggi semua ya, 32 megapiksel, pakai sensor Sony, terus belakangnya dual Sony IMX Lithia ya, bukan IMX. Juga pakainya 8 megapiksel untuk ultra wide angle. Dengan versi Android terbaru, artinya Android ke-14. Oke, next kita cek untuk di bagian kamera ya. Oke, ini berfungsi semua untuk kameranya. Kita cek untuk pertama, inilah sensor Sony ya. Mana? Oh, yang ini. Oke, yang ini ya. Sensornya yang ini. Yang ini? Yang ini sensor Sony. Ini pakainya Lithia 701 yang terbaru dengan resolusi tinggi. Ini di 50 megapiksel. Sedangkan ini untuk periskopnya di 50 juga ya. Yang bawah, yang periskopnya dia dengan resolusi di 50 megapiksel juga, pakai Lithia 600. Dan ultra wide angle beresolusi 8 megapiksel ya. Oke. Dan juga karena ini periskop, jadi dia punya lensa zoom yang sudah besar ya. Ini zoomnya bisa sampai maksimal di 120 kali harusnya. Bisa nggak bisa lihat langsung. Harus manual ternyata. Zoomnya manual guys, 120 kali zoom. Oke ya. Tapi apakah bisa diatur untuk zoomnya? Oh bisa, ini dia. Akan lama dulu ya. Zoom maksimal sampai 120 kali zoom. Dengan 6 kali sensor zoom yang jelasnya ya. Dan juga ini makro kah? Ini makro lens harusnya. Oh iya, ada makro lens juga ternyata. Wih, jelas guys. Oke, next. Ada juga mode portrait pastinya. Portraitnya support 3 time sensor zoom juga. Terus ada juga mode jalanan, street mode. Dengan sensor yang bisa kalian ubah-ubah si lensnya ya. 45, 75, 144. Ya, tetap jelas loh. Detailnya bagus. Oke, skip nanti dulu. Kamera malamnya sama support wide angle-nya juga. Dan bisa 6 kali zoom kah? Atau maksimal berapa nih? Oke, oh, sama loh. Kamera malamnya support di 120 kali zoom ternyata guys. Saya belum cek apakah di 12 Pro Plus yang dulu support 120 kali zoom juga. Makanya kamera malamnya sama ya, support 120 kali zoom. Itu wow banget. Lalu next kita ke bagian fitur dulu ya, fitur selengkapnya. Di sini ada mode profesional, panorama, resolusi tinggi, film, slow motion, selang waktu, exposure panjang. Tidak tampilan ganda, pemindai teks, mode penuh bintang, juga ada perubahan kemiringan. Dan kita cek lagi untuk perekaman video. Oke, ini dia untuk perekaman video. Dia support dengan OIS ya. Ada fitur ultra stabil di 1080 dengan 60 fps. Ini luar biasa. Biasanya hanya di 1080 30 loh. Ini support di 60 fps, ini sudah mantap banget. Sedangkan untuk perekaman maksimal, ini sudah support dengan 4K. 4K-nya di 30 fps ya. Untuk kayaknya bisa OIS, ternyata tidak bisa. Oke, untuk OIS-nya hanya support di 1080 60 fps, tapi itu udah bagus banget. Terus untuk kamera depan, ini dia sensor Sony juga. IMX 685 kalau nggak salah ya. Ini ada 0,8. Dan videonya kita cek support berapa. Oke, videonya juga saya support 4K ya. 4K 30 fps. Juga ini bisa diubah untuk bukaan saya. Bisa bokeh juga untuk videonya. Mau di jalanan, jalanan hanya untuk kamera belakang. Yang malam pun support ultrawide 0,8. Dan ya, itu dia untuk fitur-fitur kameranya. Nanti untuk hasil-hasilnya saya akan buatkan video terpisah di video tes kamera ya, Realme 13 Pro Plus. Sementara itu dulu. Oke, kita cek lagi yang bagian lain, yaitu ada AI ya ternyata. Untuk di Realme 13 Pro Series ini dia punya AI, yang mana ada AI Smart Removal, tapi itu ada AI Eraser ya sama. Ini pernah saya bahas di Realme GT kemarin. Ada AI Ultra Jernih. Ini adalah AI Ultra Clarity ya. Ini kalau di videonya David gadgetin itu dia untuk mengubah foto jadul menjadi hasilnya yang lebih bagus.
Ternyata ini plusnya bisa juga untuk menjernihkan foto lain pun ya, nggak usah foto yang jadul. Jadi kalau foto yang banyak noise bisa dicoba dengan Ultra Clarity. Kita juga foto AI Group Enhance ya, yang gunanya melakukan algoritma AI dan dapat meningkatkan kejelian wajah setiap orang dalam foto. Jadi ini untuk nge-push ini ya, nge-push tampilan wajah, jadi tetap jelas juga meskipun banyak objek. Dan ketika nanti coba juga tentang AI ya, akan kita bahas nanti juga di video terpisah. Selanjutnya kita akan bahas tentang fitur-fitur spesial yang dipunya ya. Fitur spesialnya nggak ada. Ini apa ya? Oh, di sini ya, untuk fitur spesialnya dimasukkan ke aksesibilitas dan kenyamanan. Mana di sini ada pengenal layar AI. Oh, ini sama loh, sama kayak GT yang dulu ya. Ini harus diupdate dulu untuk sistemnya. Kita update dulu. Dan juga di sini ada ya Smart Loop ternyata. Smart Loop ini pernah saya bahas juga. Ini untuk membagikan konten lebih cepat. Kalian bisa posting di sosial media kalian dan lain sebagainya. Itu pernah saya bahas juga di AI yang GT6. Terus ini barisan timing cerdas. Ini sudah ada dari dulu yang di samping sini. Terus juga ada mode pintasan, ada layar belah. Ini untuk membagi layar ya. Terus ada saran cerdas. Oke. Terus ada jendela mengambang, mode satu tangan, cuplikan, bola, aksesoris. Oke, ini yang biasa. Ada Gen Space, ada mode anak, mode sederhana. Dan ini dia untuk sensor yang dulu ya. Di sini ada air gesture ternyata loh. Realme 13 Pro Plus. Dia punya air gesture, aplikasi dukung masih sama. Facebook, TikTok, dan YouTube. Juga ada ketok 2 kali. Oh, ini Smart QR Code ya. Di belakangnya di tab. Itu pernah kita bahas juga di C65 kemarin. Terus ada apa lagi? Wrapping mode. Ini masih ada juga. Ada peningkatan AI nih. Oh, ini ada AI Boost ya ternyata. Jadi ada AI Boost, ada juga mode gaming ya. Ini AI Boost ini fungsinya dapat peningkatan performa 15%. Juga untuk bermain game pun itu ditingkatkan hingga 10%. Dan untuk lainnya, tombol daya ini biasa. Dan itu dia. Sebenarnya untuk Realme 13 Pro Plus ini sudah support juga dengan Snapcard ya. Snapcard-nya ini fungsinya sama. Itu untuk mengakses ruangan, gedung, kantor ya. Kayak ruangan pakai kunci smart card gitu. Juga ini bisa pakai cek NMC juga, cek saldo itu ya. Maksudnya tinggal di tap aja di bagian belakang. Ini sudah support di bagian aplikasi tambahan dengan Find Easy. So, itu dia untuk fitur-fitur khusus. Dan juga ini punya IP rating 65 ya. Dan tahan percikan air dan tahan debu. Dengan layarnya pakai Smart Touch Line Display. Jadi ini tetap dapat dijalankan dengan sempurna ya, meskipun layarnya terciprat air. So guys, itu dia tadi untuk unboxing dari Realme 13 Pro Plus 5G. Untuk saat ini Realme 13 Pro Plus 5G ya, Pro Series maaf. Kita masih dalam tahap pre-order dari tanggal 12 sampai tanggal 24 September tahun 2024. Dan itu biasa ya untuk pre-order atau ada hadiah tambahan. Jadi kalau kalian pre-order di Bejasa, kalian akan dapatkan benefit tambahan berupa Realme Earbud T300 seharga Rp400.000. Jadi lumayan banget. Dan untuk cara PO-nya pun gampang banget. Kalian tinggal DP awal dulu minimal Rp200.000 untuk di awal ya. Nanti untuk pelunasannya misalkan di pengambilan di tanggal 25 sampai tanggal 30 September tahun 2024. So, untuk kalian yang mau untuk pre-ordernya Realme 13 Pro Series bisa di Bejasel. Langsung aja datang ke Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Ataupun kalau kalian di luar kota pun nggak usah khawatir karena kalian gampang banget. Tinggal hubungi nomor admin kita yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan nanti juga sama DP Rp200.000. Dan untuk pelunasannya bisa dilakukan nanti di saat barangnya sudah datang, mungkin tanggal 25-an. Dan kalau barangnya memang dikirim pun itu gampang banget. Nanti kita akan sertakan juga untuk ongkos kirim ke rumah kalian. So, itu aja dulu untuk video unboxing Realme 13 Pro Plus. Nantikan juga untuk video lainnya seputar Realme 13 Pro Plus di next video ya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu. Saya Ria mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.